Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya sekali lagi. Yang baru bergabung juga. Ini saat teduh yang akan membawa kita berubah. Targetnya supaya kita berubah ya. Akan ada orang yang salah mengerti dengan Anda. Pasti ada orang yang thinking wrong about you. Yang berpikir yang salah tentang Anda. Nah, orang yang seperti ini gimana caranya? Asal hati Anda benar, hal itu tidak terbukti. Kalau terbukti lain cerita loh ya. Harus bertobat ini. Kalau Anda tidak seperti yang mereka katakan, don't worry. Asal hati Anda benar, terus kejar kehendak Allah dalam hidupmu. Hidupi aja hidup Anda. Dan terus berbuah. Lakukan aja terus kehendak Allah. Yang rugi siapa? Bukan Anda yang disalah ngerti. Mereka yang hidup dalam dusta. Karena ketika mereka salah mengerti Anda, mereka percaya dusta. Yang rugi bukan Anda yang terus melakukan kehendak Allah. Yang hidupi terus hidupnya sendiri dan continue berbuah. Nah, orang-orang yang jadi korban ini, Tuhan punya dua cara. Kalau Tuhan sayang dengan mereka, kalau hati mereka benar, Tuhan memandang orang itu somehow bagaimana caranya akan dipertemukan dengan Anda atau dipertemukan dalam radius kebenaran dan mereka berkata, dan ketika mereka masuk di dalam influence atau pengaruh itu, mereka kan akhirnya berkata, oh begitu ternyata. Tuhan selamatkan mereka, bukan selamatkan Anda. Adanya orang ini percaya atau masih curiga, pikiran benar atau salah dengan Anda, tidak menambah sehasta di hidupmu. Kalau Anda hidup dalam kehendak Allah. Tapi orang ini yang disayang Tuhan, jadi yang diselamatkan orang ini waktu dia berkata, oh begitu ternyata. Dan orang ini diselamatkan dari roh dusta. Dan orang ini bisa dilepas dari penjara dan bertumbuh lagi. Jiwanya akan berkembang lagi dan Tuhan mulai bicara dalam hidupnya. Tapi kalau Tuhan tidak sayang sama mereka, cinta si Tuhan cinta semua orang berdosa. Tapi ada yang Tuhan tidak sayangkan karena seperti Firaun yang mengeraskan hatinya. Dan mereka bukan hanya percaya dusta, they are doing something about it. Dan mereka melakukan sesuatu dan jahat di mata Tuhan. Tuhan akan biarkan mereka di dalam dusta itu. Tuhan akan biarkan itu. Dan mereka akan seperti pakaian usang, akan kering, mati. Anda akan hidup merah. Ya, jambunya itu merah. Semua warna berbuah, lebat menjadi kebun buah-buahan. Dan anehnya, sampai mati, masih tetap tidak tahu kebenaran. Sedangkan Anda dan saya bisa mati dalam kebenaran Allah. Sampai akhir hayatnya. Dialah jalan kebenaran dan hidup. So don't worry. Don't stress it out. Jangan distreskan. Akan ada orang-orang nanti di akhirat ketika Tuhan berkata, masuklah dalam sukacita Bapakku. Akan ada klarifikasi terakhir dari Tuhan Yesus. You know. Nah, kalau Tuhan sudah berkata, you know. Disitulah semua kebenaran dibuka. Jangan cari kebenaran keadilan di hidup ini. Just live your life. Hidupi hidupmu. Lakukan kehendak Allah. Terus berbuah. Ya. Ayat 20, berapa ini tadi? Sampai ayat berapa tadi ya? Oh, ayat 25 sekarang ya. Baru saja Gehazi masuk. Ini Gehazi masuk nih. Dan tampil ke depan tuannya, Elisa. Berkatalah Elisa kepadanya. Oh, kalau Elisa nggak tahu kan lebih enak ya. Ternyata Elisa tahu. Dari mana Gehazi? Ayo, where have you been? Ni gang cai zai nali? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana kok. Enggak pergi mana-mana. Langsung Elisa berkata di ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Matilah dia. Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan kau? Nabi kok mau ditipu? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Saya suka sekali di ayat 26 ini ya, inilah kekaguman saya kan Elisa. Dia berkata, bukankah hatiku ikut pergi? Jadi waktu kejadiannya live di detik itu, Elisa punya roh ada di sana. Hatinya ikut pergi. Tapi Elisa tidak panik, langsung angkat kaki, hengkang dan lari ke situ untuk benarkan. No. Bukan begitu ya. Aman-aman gini loh. Aku tidak suruh orang ini. Orang ini
putus-putusin sendiri, atas namakan saya tidak pernah, bla bla bla. Dia nggak lakukan itu. Hatiku ikut pergi. Tapi hatiku aman sama Tuhan. Hati yang aman tidak akan tergoda untuk pembenaran. Tidak akan terpancing sama sekali. I love this. Elisa tidak klarifikasi. Mau tahu kenapa? Karena dia sibuk sih. Kalau Anda baca fasa-fasa sebelumnya, Anda tahu sibuknya dia. Jadi dia tidak mengejar anjing menggonggong. Dia juga tidak mengejar setiap anak-anak di jalanan melempari dia batu. He was a man on a mission. Dia seseorang sedang menuju sesuatu. Kalau Anda lihat pasal 6 aja ada kapak timbul mengapung. Nantinya ada perang melawan Aram. Masih banyak mujizat demi mujizat. God wasn't finished with him. Neither was Elisha finished with himself. Elisa belum selesai dengan dirinya. Tuhan belum selesai dengan Elisa. Masih banyak pekerjaan menantinya. Sampai nanti dia mati pun masih ada PR tambahan. Masih ada ekstrakurikuler. Tulang belulangnya membangkitkan seorang mayat. Coba bayangkan, Elisa berkata, I have no time. I have no time. Ada hal tertentu hitungan di akhirat. Dia berkata, aku lanjut. Karena saya punya tugas dari Tuhan. Remember this, tahun ini Anda punya tugas dari Tuhan. Dari Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal itu. Dari Tuhan Yesus tercinta. Jangan buang hidupmu, jangan buang yang namanya bandwidth di dalam hati itu untuk hal-hal seperti ini. Jangan terpancing sama sekali. Elisa tahu bahwa Allah belum selesai. Reputasinya masih dibangun. Buah-buah masih menanti. Kedahsyatan, kehebatan masih menunggunya. Haleluya. Saya yakin meskipun Naaman tidak dapat klarifikasi apa yang terjadi saat itu dia lupakan. Dia pasti dengar dari negeri tetangga, negeri sebelah, apa yang dilakukan Tuhan di Israel lewat Elisa. That's powerful. Terakhir, ayat yang ke-27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat padamu. Elisa tidak ngamuk loh ya ini. Kalau Anda baca dengan seksama, tidak ada emosi di dalamnya. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu selama-lamanya. Karena kamu ambil peraknya, kamu juga ambil juga kutuknya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Celakalah dia, akhir cerita Gehazi saat itu. Yang ketiga terakhir, jangan terpancing untuk emosi terhadap orang yang menyalahi. Penghakiman itu milik Allah. Catat di hati. Elisa di sini tidak pakai emosi kalau Anda baca. Elisa hanya menegur dengan santun. Dia tegur Gehazi sekalipun tegas. Dia memperingatkan tapi dengan kata-kata yang jelas. Dia berkata, karena kamu ambil peraknya, kamu lakukan ini di belakangku, maka terpaksa kusta orang itu juga melekat padamu. Maka keluarlah Gehazi. Itu bagian Elisa. Dia hanya memperingatkan dan menegur. Bagian Tuhan adalah penghakiman. Langsung immediately seketika itu juga. Si Gehazi kena kusta, putih seperti salju. Ini nggak sembuh sampai mati. The end of Gehazi. Jangan terpancing, satu, jangan terpancing untuk menerima apa yang tidak sejahtera dalam hati. Dua, jangan terpancing untuk membenarkan diri ketika disalah mengerti. Tiga, jangan terpancing untuk emosi terhadap orang-orang yang menyalahi. Percayalah, hidupi hidup Anda, lakukan kehendak Allah, terus berbuah. God bless you.